yang ingin disampaikan oleh pihak kuasa hukum kan kalau tadi kita lihat kan sudah banyak ya Pak ya. Iya. Apa saja sih Pak yang disampaikan dari pihak kuasa hukum sendiri? Jadi tadi ketika kita periksa, ya makin jelas dan makin terang bahwa bukti-bukti yang mereka nyatakan ini sangat lemah. Jadi dia bilang dia sudah memberikan surat penetapan tersangka. Ya, di mana-mana surat itu kalau dikasih, apakah itu SPDP atau itu surat penetapan tersangka, itu wajib ada tanda terima. Bukti dia menyerahkan hanyalah bukti foto orang lagi kumpul, lagi duduk bareng-bareng itu doang. Ya itu kan tidak menunjukkan dan tidak mencerminkan bahwa sudah adanya penerimaan. Harusnya yang namanya sudah ada penerimaan, ada siapa nama penerimanya dan tanda tangan di tanda terima. Ya kan, apalagi kita berbicara tentang surat orang dijadikan tersangka loh. Masa sih surat tanda terima tidak ada, disuruh orang tanda tangan, disuruh dibuktikan katanya polisi ada. Saya tanya, oke, mana bisa tolong tunjukkan? Dia bilang nggak tahu di mana fisiknya. Ngomong ke kuasa hukumnya mereka yang di polisi itu, mereka bilang, oh ada. Ketika ditunjukkan, ternyata nggak ada. Gitu ya. Jadi kelihatan banget bahwa saksi yang mereka ajukan tadi diduga memberikan keterangan palsu kalau menurut saya. Karena dia bilang sudah diterima oleh Panji Gumilang. Kalau kita udah terima, nggak mungkin kita tulis itu satu. Nah, untuk menenggarai benar atau tidaknya tuduhan kami, coba tolong tanyakan ke kejaksaan. Saya sudah baca P19, dan di P19 di syarat formil tertulis belum menerima SPDP dan tanda terima surat penetapan. Jadi kalau jaksa aja nggak menerima, berarti kan menunjukkan bahwa jaksa nggak terima, kita juga nggak mungkin udah terima di situ. Ya, jadi kita sangat menyayangkan sih kalau kepolisian yang sangat kita hormati, ya apabila diduga mereka memberikan keterangan palsu di depan persidangan, karena itu juga merupakan tindak pidana pelanggaran pasal 242 KUHP, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah itu. Tadi ahli yang dihadirkan apakah bisa menjawab pertanyaan dari Jadi ahli itu bisa menjawab pertanyaan, tetapi pertanyaan jawaban yang dia sampaikan saya tidak setuju. Tapi di mana yang namanya persidangan kita wajib menghormati. Ya kan, yang namanya opini ahli bisa saja berbeda. Tapi yang paling mencolok adalah ketika saya tanya, jika ada di pasal 53 dibilang untuk melaporkan sebuah yayasan wajib ada penetapan dari pengadilan yang diajukan oleh kejaksaan. Apakah itu harus dipenuhi? Dia bilang nggak usah. Nah, kalau ada undang-undang yang tertulis apa dan kita boleh mengabaikan, apa gunanya undang-undang? Ya kan, buat apa dibikin undang-undang? Nanti ada KUHP dilarang membunuh, bunuh aja nggak apa-apa kok kata ahli. Nggak bisa seperti itu. Jadi kelihatan sekali tendensinya karena ahli diajukan oleh pihak termohon, tentu punya objektivitas membela termohon. Tetapi yang saya sayangkan kalau perkataan yang mulai dikatakan di situ tidak sesuai dengan hukum. Ya, jadi ini antara etika dan kepentingan nih berbanding terbalik di situ. Ya, berarti artinya Abang melihat ada pemaksaan, ada seperti permainan tanda petik, seperti itu. Permainan mungkin tidak, tapi itulah makanya keterangan ahli itu sebenarnya nggak bisa dijadikan alat bukti sebenarnya, karena di mana-mana prakteknya ahli itu selalu ngikutin siapa yang bayar, siapa yang mengajukan. Ya kita kalau ngajuin ahli pun kita bayar, nggak ada tuh saksi ahli itu gratis tuh nggak ada. Ya, dan saya yakin pun pihak kepolisian dia juga bayar, apakah melalui APBN atau di bawah tangan saya nggak tahu, tapi nggak ada dia kesini aja pakai ongkos, gitu. Kagak ada yang gratis. Kalau ada yang gratis coba tolong kasih tahu saya mau pakai tiap kali sidang di situ ya. Jadi yang namanya dibayar tentu saja dia ada tendensi kepentingan untuk membela yang ngebayar. Gitu. Jadi kita kita maklumi sih Pak itu. Ya, tadi sempat persidangan ditunda ya, diskors karena saksi fakta itu seperti tidak memenuhi syarat. Dari pihak Pak Panji Gumilang mengajukan keberatan. Nah, apakah puas dengan keputusan hakim tersebut? Tetap mempersilahkan atau mengizinkan saksi dari pihak termohon? Jadi sebenarnya saksi itu ya kalau saya lihat itu nggak qualified, karena dia saksi itu adalah dia pihak yang berkepentingan, pihak termohon. Sama aja kayak saya nggak bisa jadi saksi di persidangan tersebut.
Kalau hari ini saya jadi kuasa hukum, besoknya tiba-tiba saya dibilang sebagai saksi fakta, saya pasti belain Panji Gumilang toh. Gitu loh. Jadi nggak objektivitas, itu satu ya yang saya lihat. Kedua, kalau tadi saudara-saudara lihat, ketika saya bertanya dia nggak mau jawab. Ya, yang namanya saksi itu dia di depan persidangan wajib memberitahu apa yang ditanyakan. Ya, selama pertanyaan saya tanyakan dengan sopan dan memang sesuai dengan materi. Ya kan, saya tanya tentang SPDP nggak mau jawab, saya tanya tentang P19 nggak mau jawab. Padahal kan dia tahu dia penyidiknya di situ. Jadi kan lucu. Kalau saya nyediain saksi, kemarin saksi-saksi kita ditanya oleh pihak termohon kan mereka jawab toh. Nah kalau ini saksi mereka nggak mau jawab. Sudah disetel oleh pihak lawan untuk menjawab satu pertanyaan aja, yaitu tentang surat penetapan yang memang sudah katanya sudah diberikan. Itu pun dia nggak bisa memberikan tanda terimanya. Lucu loh. Polisi kalau cara kerjanya kayak gitu lucu. Nanti dia bilang, saya sudah kasih kamu makan, mana buktinya nih? Ada foto, saya cuma ngomong sama bapak, cekak makanannya kagak ada di situ. Yang lucu lagi adalah saya tanya, dia bilang dia tahu, sampai dia tahu bolpen-bolpennya. Saya bilang, wah hebat kamu, ingatan kamu kuat toh, bisa tahu bolpen warna biru. Saya tanya, kamu ngasih surat ke lawyernya, surat penetapan tersangka, berapa halaman? Kalau lo ngasih kan harusnya tahu dong berapa halaman. Dia bilang 2 halaman, oke. 2 halaman yang ditunjukkan tadi itu adalah hanyalah surat penetapan tersangka dan tanda tangannya di belakang. Terus saya tanya lagi, berarti nggak ada tanda terimanya ya Pak? Ini cuma 2 halaman. Dia ralat lagi. Oh ada 2 tanda terima lagi jadi 4. Jadi kelihatan banget ya, dimana ketika kita cecer di situ dia berbohong. Ini jujur ya teman-teman ya, hal ini saya kecewa. Saya berharap yang namanya polisi penegak hukum bisa memberitahukan ke pengadilan apa adanya. Ya dong, kalau memang klien saya salah, lu mau penjarain, lu mau hukum mati silahkan. Tapi kalau diperlakukan seperti cara